Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kawan-kawan. Nih di hadapan kita ini ada satu pohon, ya, alpukat nih, alpukat mentega nih kawan-kawan. Jadi terlihat subur, daunnya bagus dan terlihat sehat tentunya kawan-kawan nih. Tapi kalau diperhatikan kawan-kawan, ada cabang yang ke sebelah sini nih. Itu layu kawan-kawan daunnya. Coba perhatikan. Nih, layu. Kalau dilihat kurang air nggak mungkin. Sebab kenapa? Sebab di dahan yang lain terlihat segar kawan-kawan ya, bukan kekurangan air. Dan padahal pohon alpukat ini juga termasuk pohon yang kuat ataupun dia tahan kalau seandainya kekurangan air, ya nggak terlalu layu seperti itu. Lalu apa sebabnya kawan-kawan? Nih harus kita perhatikan. Jadi ini masih satu dahan nih kawan-kawan. Dari sebelah sini ya, menghadap matahari jadi nggak kelihatan. Masih satu dahan, satu pohon maksudnya. Ini satu dahan nih kawan-kawan yang terlihat layu. Kemudian dahan yang lain terlihat seger nih. Dan ini harus kita perhatikan nih kawan-kawan. Penyebab utamanya kita harus memperhatikan di batangnya kawan-kawan. Nih dia. Ini adalah penyebab utamanya kawan-kawan nih. Nih. Kelihatan kawan-kawan nih. Nah, ini dia. Terlihat ada lubang tuh kawan-kawan. Jadi lubang ini adalah permasalahan utama kenapa dahan yang ini daunnya sampai layu kawan-kawan. Ini biasanya di dalamnya seperti ini nih ada sebentuk ulat kawan-kawan. Kalau di pertanian itu disebut dengan ulat pengerik, ya, ulat penggerek. Jadi dia di dalam dan kemudian menggerogoti bagian tubuh dari tanaman ini di sebelah dalamnya. Ini yang kebiasaan juga bisa didapati bukan hanya pada pohon alpukat saja, tetapi sering didapati juga di pohon mangga kawan-kawan. Nih. Gitu juga dengan ini kawan-kawan. Kelihatan ya. Nah, ini daun yang ngelangin. Ini dia. Jadi terlihat ada yang keluar di sini. Inilah bekas dari gigitannya. Dan kalau kita lihat di bawah itu kawan-kawan ya. Kita lihat di bawah biasanya ada seperti serbuk seperti ini kawan-kawan. Nih. Serbuk dari gigitan hewan yang berada di dalamnya. Ya, sebenarnya ini adalah jenis serangga ataupun kumbang kawan-kawan. Yang kebetulan dia itu menitipkan telurnya di sini. Biasanya telurnya itu dititipkannya di sini, kemudian telur itu menetas, lalu larva dari serangga itulah ataupun dari kumbang itulah yang menggerogoti bagian dalam dari pohon ini kawan-kawan. Yuk sama-sama kita cek nih sebelum berkembang. Jadi harus segera kita atasi. Bagaimana cara mengatasinya? Kita bisa menutup jalurnya sebenarnya. Menutup jalur ini. Jadi kita tutup aja dengan plastik atau apapun karena hewan tersebut itu biasanya dia membutuhkan oksigen ya. Jadi kalau udah tertutup, oksigennya nggak bisa masuk dan dia juga nggak bisa bernapas, biasanya bakalan mati. Kemudian yang biasa juga dilakukan oleh para petani yaitu dengan melakukannya dengan insektisida. Kalau dia memang udah cukup banyak kawan-kawan dan memang udah sangat mengganggu tanaman tersebut dan nggak bisa lagi dilakukan secara manual. Nih kalau kita akan melihatnya di bagian dalamnya kawan-kawan nih. Seperti apa kira-kira hewannya? Nggak fokus ya. Bentar.
Nah, ini kita akan congkel bagaimana isi dalamnya. Nah, ini kalau kita perhatikan dia udah berada di dalam kayunya kawan-kawan, bukan di kulitnya lagi, tetapi berada kayunya. Kelihatan nggak? Jadi kita korek dulu ya. Nah, kawan-kawan, coba kita perhatikan dari awal lubang yang kita temukan tadi. Kemudian saya mencarinya betul arah lewat dari ulatnya itu kawan-kawan nih. Coba diperhatikan udah berapa panjangnya nih. Ya, mulai dari bawah sini sampai ke atas. Nah, kita menemukannya di sini nih kawan-kawan. Ini dia. Nah, itu dia ulatnya kawan-kawan. Di dalamnya. Kelihatan? Ada ulat di dalamnya. Jadi kalau ini kita biarkan kawan-kawan akan terus merambat sampai ke atas. Kemudian inilah yang menyebabkan awal mula dari pohon tersebut akhirnya kelihatan sakit dan kemudian akhirnya mati kawan-kawan. Jadi ulat ini ya, kita ambil aja dulu. Nah, coba kita ambil dulu ya ulatnya kawan-kawan, biar enak melihatnya. Nih, ini dia. Kok nggak mau fokus sih ya? Itu dia. Nih, coba kita perhatikan. Ini hidup nih kawan-kawan. Hidup. Nih. Oh. Yang penggeli ini hati-hati, kadang-kadang suka menggelikan. Tapi kalau petani udah nggak ada gelinya lagi. Nih. Tuh dia kawan-kawan. Nih. Nah, ini dia. Ini masih hidup. Kemudian kepalanya juga keras tuh kawan-kawan nih, lihat. Ih, nggak mau fokus sih. Coba ke bawah aja. Iya. Nih kawan-kawan. Nah, ini dia makhluknya yang menggerogoti dari tanaman kita kawan-kawan. Nih terlihat ya bahwa tanaman yang kita miliki juga sebenarnya sehat, bukan sakit. Nggak kelihatan sakit, tapi dia menitipkan ini larva nih ya. Tapi bahayanya kawan-kawan, kalau seandainya kita biarkan ini berada di tanaman kita, di pohon kita ini, jadi hewan ini akan terus dia berkembang sampai dia jadi serangga. Kemudian dia itu bisa menitipkan kembali telurnya. Nah, dia mencari tempat yang lain, kemudian dia titipkan lagi telurnya, dia lobang lagi, dia gerek lagi. Nah, ya kan? Jadi akhirnya tanaman kita tersebut ternyata semakin banyak ini isinya. Dari satu dahan yang besar aja bisa terlihat layu, kemudian lama-lama mati kalau kita biarkan, apalagi ke dahan-dahan yang lain. Oke? Jadi itu aja kawan. Sekedar informasi dari kita nih, mudah-mudahan bermanfaat ya. Bagi kawan-kawan yang melihat lubang seperti itu, segera dicari kawan-kawan. Jangan dibiarkan dia terlalu lama berada di taman kita ya. Nanti takutnya berkembang dan semakin banyak. Jadi kalau ada udah gejala layu seperti itu, maka segera dicek lagi kira-kira apa penyebabnya. Oke, sekian, mudah-mudahan tentunya bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton, mudah-mudahan ini buat video yang sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tuh, pengerik batang.